Semuanya, perkenalkan saya Nurmala Hidayah dengan NIM 6120123068. Saya merupakan mahasiswa Universitas Primagraha semester 5. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian, manfaat, tujuan, proses, pentingnya perencanaan SDM, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga pembahasan ini membantu kita memahami bagaimana perencanaan SDM mendukung kelancaran dan keberhasilan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penggandaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM harus ditetapkan semua hal tersebut secara baik dan benar. Ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan SDM meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja, peramalan kebutuhan di masa mendatang, evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kerja internal dan eksternal, serta perumusan strategi untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Selain itu, ruang lingkup juga mencakup analisis jabatan, penentuan kompetensi yang diperlukan, serta peninjauan terhadap kebijakan SDM yang mendukung pengembangan organisasi. Menurut Sutrisno pada tahun 2016, ruang lingkup perencanaan SDM turut mencakup aspek rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen karir. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia diantaranya: 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 5. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 6. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. Dan yang ke-8, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, antara lain memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, mempermudah proses rekrutmen dan pelatihan, meningkatkan efektivitas manajemen kinerja, serta mencegah pemborosan biaya akibat ketidaksesuaian sumber daya manusia. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia membantu menciptakan stabilitas organisasi dan meningkatkan daya saing melalui pengelolaan tenaga kerja yang lebih terarah dan strategis. Manfaat ini juga berdampak pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena perencanaan yang baik mendukung pengembangan karir dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting karena membantu organisasi memastikan tenaga kerja yang tersedia sesuai kebutuhan sekarang dan masa depan.
Perencanaan ini mendukung kelancaran operasional, pencapaian tujuan, serta kesiapan menghadapi perubahan. Beberapa alasan utamanya yaitu: 1. Menentukan kebutuhan tenaga kerja, membantu perusahaan mencegah kekurangan atau kelebihan karyawan dan mempersiapkan suksesi jabatan. Yang kedua, mendukung strategi organisasi, memastikan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan rencana dan arah strategis perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan karyawan, membantu perusahaan mendapatkan dan mengembangkan tenaga kerja yang tepat, mempermudah ekspansi internasional. Untuk perusahaan yang berekspansi ke luar negeri, perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk mengatur penugasan lintas negara, penempatan pekerja asing, dan kebutuhan kompetensi global. Tanpa perencanaan, strategi internasional dapat menjadi mahal dan tidak efektif. 5. Mempersiapkan pemimpin masa depan. Perencanaan sumber daya manusia menyiapkan karyawan untuk naik ke posisi lebih tinggi. Karyawan dipilih, dilatih, dievaluasi, dan dipersiapkan sehingga siap menggantikan pemimpin ketika dibutuhkan. 6. Meningkatkan investasi pada sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pengembangan, perusahaan membentuk karyawan yang lebih kompeten, fleksibel, dan produktif sehingga memberikan dampak positif bagi kinerja jangka panjang. Dan yang ketujuh, mendukung fungsi personalia. Perencanaan sumber daya manusia memberikan dasar dalam menjalankan fungsi personalia seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi, mutasi, hingga PHK. Semua keputusan personalia harus berdasarkan data kebutuhan sumber daya manusia. Ini adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, proses perencanaan sumber daya manusia dimulai dengan menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kondisi organisasi, rencana strategis, dan perkiraan perkembangan di masa depan. Setelah itu, organisasi menyusun strategi perekrutan untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah memilih karyawan melalui proses seleksi dan wawancara. Kemudian, organisasi mengembangkan program pelatihan sesuai kebutuhan seperti penggunaan teknologi baru atau peningkatan kemampuan kerja. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia menetapkan sistem kompensasi yang mencangkup gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Dan yang terakhir adalah menilai kinerja karyawan untuk memastikan perkembangan mereka sesuai standar dan mendukung jenjang karir. Selanjutnya, faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses perencanaan sumber daya manusia, baik dari dalam maupun luar organisasi. Berikut faktor internal perencanaan sumber daya manusia. 1. Strategi dan tujuan organisasi berperan dalam menentukan arah kebutuhan sumber daya manusia. 2. Struktur organisasi mempengaruhi jumlah serta jenis posisi yang diperlukan. 3. Ketersediaan anggaran membantu menentukan kemampuan perusahaan dalam merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia. 4. Perkembangan teknologi menuntut adanya keterampilan baru dalam tenaga kerja. Dan yang kelima, tingkat turnover karyawan mempengaruhi kebutuhan penggantian tenaga kerja. Selanjutnya, ada faktor eksternal perencanaan sumber daya manusia adalah faktor yang berasal dari luar organisasi. Yang termasuk faktor eksternal diantaranya: 1. Kondisi pasar tenaga kerja mempengaruhi kemudahan organisasi dalam mendapatkan calon karyawan. 2. Regulasi ketenaga kerjaan memberikan batasan dan aturan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan sumber daya manusia. 3. Perkembangan industri mendorong perubahan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. 4. Kondisi ekonomi nasional berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja.
Dan yang kelima, perubahan demografi dan kemajuan teknologi digital mendorong organisasi untuk terus beradaptasi. Itulah faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi setiap organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Melalui perencanaan yang baik, perusahaan dapat memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, mengelola rekrutmen secara efektif, serta menempatkan karyawan sesuai kemampuan dan potensi mereka. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi mencegah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara optimal. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia bukan hanya aktivitas administratif, tetapi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan organisasi.